Nama Empu Nala memang tak populer dan bahkan seperti tak pernah ada. Sebab keberadaannya seperti dikubur dongeng yang diciptakan pada abad 19 Masehi. Ada banyak tokoh berhubungan dengan Bojonegoro dikubur dongeng-dongeng abad 19 Masehi. Bojonegoro yang jelas-jelas tercatat sebagai tanah para Brahmana, seolah tak boleh mengenal dan memiliki figur Brahmana yang nyata. Karena itu, dibuatkan banyak legenda agar tak mengenali tokoh nyata yang merupakan Brahmana besar pada zamannya. Wujud sangat besar, bagaikan gargantua, adalah kata yang mungkin paling pas untuk menggambarkan sebuah kapal raksasa yang pernah menjadi penguasa pelayaran samudera sejak awal penanggalan Masehi. Gargantua adalah kata yang digubah François Rabelais, penulis Prancis abad 16, untuk menggambarkan raksasa yang sangat besar dan rakus. Kamus Merriam-Webster menyebutkan, Gargantua berasal dari bahasa Portugis yang merupakan serapan dari bahasa Berber di Afrika Utara. Bahasa Melayu menyerapnya menjadi gergasi yang mudahnya diterjemahkan sebagai raksasa pemakan orang. Mitologi Eropa menyerapnya menjadi ogre yang artinya tidak lain adalah raksasa. Wujud sangat besar bagaikan gargantua adalah kata yang mungkin paling pas untuk menggambarkan sebuah kapal raksasa yang pernah menjadi penguasa pelayaran samudera di awal penanggalan Masehi. Bahasa Melayu menyebutnya sebagai jong, orang Jawa menyebutnya sebagai jung, orang Portugis menulisnya sebagai junco, sedangkan orang Arab menyebutnya sebagai JNK, yang diucapkan mirip cara orang Iberia atau Portugis mengucapkannya. Almarhum Denis Lombard adalah orang yang sangat hati-hati dalam menyebutkan sebuah istilah yang berasal dari masa lampau. Dalam buku Nusa Jawa, Jaringan Asia, 2004, ketika menyebut tentang jung dari Asia Tenggara, Lombard menyebutnya sebagai kapal-kapal raksasa yang banyak dicatat oleh penjelajah Eropa berlayar di perairan Kunlun atau Laut Selatan. Istilah itu adalah istilah yang disukai oleh pencatat sejarah Tiongkok tentang perairan di sebelah selatan Tiongkok daratan yang membentang hingga Pulau Rempah. Catatan Tome Pires, penjelajah Portugis abad 16, menyebut nama Patiunus sebagai panglima yang memimpin armada pasukan laut dari sebuah kapal raksasa yang disebut sebagai jung. Kapal itu begitu besar sehingga bisa menampung sekitar 1.000 penumpang. Banyak ahli yang menduga kata jung berasal dari perbendaharaan bahasa Tiongkok. Tapi peneliti sejarah seperti Paul Pelliot, Waruno Mahdi, hingga Mangwin meyakini kata ini lebih tua dari riwayat pelayaran samudera Cina yang bermula pada masa dinasti Sung atau sekitar abad ke-10 Masehi. Jung adalah sebuah kapal raksasa dari zaman kuno yang nyaris hilang dari perbendaharaan sejarah. Pramoedia Anantatoer dalam buku Arus Balik menyebutnya sebagai kapal-kapal Majapahit untuk membedakan dengan jung yang dia ceritakan sebagai kapal-kapal yang membawa para pedagang Tiongkok. Dahulu adalah seorang anak desa, Nala namanya. Dia berasal dari sebuah kampung nelayan di Tuban, seorang bocah yang oleh para dewa dikaruniai dengan banyak cipta. Untuk Majapahit, dia ciptakan kapal-kapal besar dari 50 depa panjang dan 10 depa lebar. Bisa mengangkut sampai 800 orang prajurit dan 200 tawanan. Kapal-kapal besar, terbesar di dunia ini, di seluruh jagat ini. Kapal dagang Asia Tenggara, Pierre-Yves Mangguin, salah seorang kolega Denis Lombard di EVO, sekolah Prancis untuk wilayah Timur Jauh, pernah menulis khusus tentang jung. Di mata Mangguin,
Kapal raksasa yang berasal dari galangan-galangan kapal yang dekat dengan kawasan hutan jati di Cirebon, Jepara, dan Tuban ini adalah kapal dagang utama orang-orang Asia Tenggara. Kelebihan yang paling utama dari kapal raksasa ini adalah kapasitasnya yang sangat besar dan bisa membawa komoditas yang sangat bernilai tinggi jika dibawa dalam jumlah besar pada waktu itu, yakni beras. Catatan paling tua tentang kapal raksasa Asia Tenggara ada dalam catatan Ptolemy, ditulis pada sekitar tahun 100 Masehi. Catatan itu adalah Priplus Marae Erythraensis, catatan laut bagian terluar. Nama kapal raksasa itu adalah Kolandiofonta, yang bisa jadi merupakan adaptasi dari terjemahan Tiongkok Kunlun Po. Buku abad ketiga berjudul Hal-hal aneh dari selatan karya Wan Chen menggambarkan bahwa kapal itu mampu membawa 700 orang bersama dengan lebih dari 10.000 kargo, sekitar 250 hingga 1.000 ton. Kapal ini bukan berasal dari Tiongkok, tetapi dari Kunlun yang besar lebih dari 50 meter panjangnya, tingginya di atas air 4 hingga 7 meter. Sebuah kamus yang disusun oleh Huilin bertahun 817 menyebutkan bahwa kapal laut besar disebut dengan Po. Menurut Kuang Ya, Po adalah kapal pengarung samudra. Ia memiliki kedalaman 60 kaki, 18 meter. Kapal ini cepat dan membawa 1.000 orang beserta barang dagangannya. Tahun 1322 Odorik Pordenone yang berlayar ke Asia Tenggara menyebutkan bahwa Zunq membawa sekitar 700 orang baik pelaut maupun pedagang. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan kerajaan Majapahit menggunakan jung secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya. Mereka dikelompokkan menjadi 5 armada. Jumlah terbesar jung Majapahit mencapai 400 kapal, disertai jenis malangbang dan kelulus yang tak terhitung banyaknya. Gaspar Correa, penulis sejarah abad 16 dari Portugis, mencatat tentang pertemuan Alfonso Albuquerque dengan kapal raksasa Majapahit yang terjadi di Selat Malaka. Pramoedia menyebut nama kapten terkenal Portugis itu berdasarkan penamaan orang Jawa pesisir, yakni Kongso Dalby. Catatan Gaspar itu menyebutkan bahwa kapal raksasa itu tidak mempan di tembak meriam yang terbesar. Hanya 2 lapis papan yang bisa ditembus dari 4 lapis papan kapal itu. Saat kapten mencoba untuk menaikinya, bagian belakang kapal Flor de la Mar tidak bisa mencapai jembatannya. Alfonso Albuquerque sendiri mencatat kalau jung itu memiliki 4 tiang layar. Bobot muatannya sekitar 600 ton. Sedangkan yang terbesar tercatat dimiliki Kerajaan Demak dengan bobot mencapai 1.000 ton. Hilangnya jung. Anthony Reid berpendapat bahwa kegagalan Pati Unus di Malaka membawa pengaruh yang besar bagi hilangnya kapal-kapal besar dari galangan-galangan kapal di pesisir utara Jawa. Bergesernya kekuasaan Mataram ke pedalaman adalah salah satu yang membuat galangan-galangan kapal yang tersebar di pesisir ditinggalkan. Salah satu pukulan terbesar adalah saat penguasa Mataram menghancurkan sendiri kota-kota pesisir yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan. Perintah Amangkurat 1 pada 1655 dicatat Rendra F. Kurniawan 2009 sebagai kebijakan represif Mataram yang paling memukul kota-kota pesisir. Perintah dia untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan, membuat punahnya lapisan ahli-ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak sendiri sudah tinggal sisa-sisa. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad 18. Pada saat itu, VOC melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan.